Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Isnaini Suharno. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau sharing, nggak seperti biasanya sih. Kalau biasanya aku sharing tentang kegiatan di pendidikan anak usia dini ya. Tapi di video kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya membuat masker kain seperti yang sudah aku pakai ini. Dan ini tuh caranya gampang banget. Teman-teman nanti pasti bakalan bisa untuk membuatnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Tirta nih teman-teman, gunakanlah masker dengan bijak. Sebagai orang awam, sebaiknya, alangkah lebih baiknya kita menggunakan masker dari kain. Dan biarkan masker-masker medis itu digunakan oleh para tenaga medis kita, oleh para pejuang medis kita, yang saat ini tengah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawa-nyawa dari saudara-saudara kita yang saat ini tengah terserang virus COVID-19. Belva Delvara, staf khusus kepresidenan, juga menyampaikan bahwa si masker kain ini mampu melindungi kita hingga 75% dari gangguan virus-virus yang bertebaran di luar sana, teman-teman. Dan kata Dr. Elma Super juga, tentunya kita harus memperhatikan bahan-bahannya nih, yaitu bahan yang untuk luar ini bisa menggunakan bahan yang mengkilat. Kalau di bahasa sininya bahan yang kalis atau yang tidak mudah menyerap air ya, untuk bagian luarnya seperti satin, terus yang biasa dipakai buat furing jas itu, terus juga bahan sarung bantal atau spray itu juga bisa. Nah, untuk bagian dalamnya kita bisa menggunakan kain-kain seperti kain katun ya, dimana kain katun ini lebih adem dan akan nyaman ketika menempel di kulit kita. Nah, jadi maka dari itu, oleh karena itu aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membuat masker dari kain ini bersama-sama ya. Dan kali ini aku ada 2 model masker yang nanti mungkin bisa teman-teman coba di rumah untuk dibuat ya. Nah, kalau begitu nih, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi untuk membuat maskernya kita butuh beberapa potongan kain. Yang pertama, ini kain ini ukurannya 22 x 20 cm. Lalu yang ini ukurannya 18 x 22 cm. Selanjutnya yang ini ukurannya adalah 8 x 22 cm. Dan kita juga perlu 2 potong kain kecil ini. Ini ukurannya 4 cm kali 22 cm. Nanti ini gunanya buat ditempel sebagai tepian dari masker itu. Dan selanjutnya kita juga butuh kain yang panjang yang nanti fungsinya adalah dipakai buat tali. Ini tuh ukurannya 4 cm kali 120 cm. Nah, karena ini adalah kain perca, jadi warnanya beda-beda teman-teman. Jadi untuk yang bagian ini, yang warnanya biru ini adalah kain balotelli. Kenapa untuk bagian luarnya aku pilih balotelli? Karena kain balotelli ini lumayan licin bagian luarnya, dan dia tidak begitu menyerap benda cair ya. Jadi nanti ketika kita mendapati sebuah percikan-percikan dari omongan lawan bicara kita, percikan itu tidak akan bisa keserap oleh kain balotelli ini. Dia bakalan jatuh ke bawah. Terus yang bagian dalam ini adalah kain katun. Kenapa untuk bagian dalam kita pakai kain katun? Karena nanti biar kita tidak engap, karena kain katun ini kan sifatnya tidak panas ya. Jadi dia menyerap keringat, sehingga kalau dipakai untuk bagian dalam ini nggak akan bikin nafas kita jadi engap dan adem juga. So, seperti apa cara bikinnya? Yuk, sekarang kita eksekusi. Oke, untuk pertama-tama kita bakalan ngejahit untuk lapisan dalamnya satu persatu teman-teman. Untuk potongan yang kedua, kita bakalan lakuin hal yang sama. Kita bakalan ngejahit tepiannya. Ini adalah tepian yang panjangnya 22 cm ya.
Sebenarnya nih teman-teman, untuk bagian dalam kita bisa menggunakan kain yang ukurannya sama. Berhubung ini kain perca, jadi aku menyesuaikan saja. Jadi bagian atasnya lebih kecil, bawahnya lebih lebar. Selanjutnya, ini untuk bagian luar dan yang ini untuk bagian dalam. Sekarang kita bakalan rapikan. Kita taruh di atasnya sebelum dijahit teman-teman. Seperti ini caranya. Nah, setelah itu bagian tepi kanan kirinya ini bakalan kita jahit karena nanti untuk mempermudah saat kita akan melakukan lipitan di tengah-tengah maskernya. Nah, untuk step selanjutnya aku bakalan bikin 3 lipatan nih dengan bantuan jarum pentul di kanan kirinya biar nanti hasilnya lebih rapi tentunya. Dan fungsinya dari lipatan ini adalah jadi nanti maskernya akan penampakannya hasilnya itu ukurannya lebih kecil, tapi saat dipakai dia bisa diperlebar hingga menutup ke dagu. Seperti inilah hasilnya lipatannya. Nah, sekarang untuk bagian atas dan bawah dari masker ini akan kita kasih tepian dengan potongan kain yang tadi ukurannya 4 cm kali 22 cm. Ini gunanya biar hasil dari maskernya ini menjadi masker yang rapi, teman-teman. Nah, lakukan juga nih hal yang sama dengan sisi sebelah bawahnya. Kita kasih tepian dengan menggunakan kain yang tadi ukurannya 4 cm kali 22 cm. Biar hasil dari maskernya ini menjadi masker yang rapi. Oke, selesai kita merapikan bagian atas dan bawah. Selanjutnya kita akan memasang tali. Kita ukur nih 40 cm dari ujung dan kita paskan di sisi bagian bawah 40 cm. Nah, ini tuh gunanya nanti sebagai penali yang di bagian atas, teman-teman. Nah, untuk ujung yang satunya sama nih, kita juga bakalan ukur 40 cm sebagai ujung penalinya. Kemudian baru deh dijahitkan atau disatukan dengan bagian maskernya.
Nah, karena ini tuh kain perca, jadi talinya sambung-sambungan. Nah, untuk di bagian sambungannya kita buka seperti ini cara menjahitnya. Oke, jarum pentulnya kita lepas dan step selanjutnya kita bakalan ngejahit talinya dari ujung. Caranya seperti ini teman-teman, biar hasilnya rapi. Dan ini dari ujung kita jahit sampai ke ujung ya. Seperti ini nih teman-teman. Dan selesai kita jahit talinya, hasilnya seperti ini. Tuh, ini bagian depan dan ini bagian belakangnya. Bisa kita buka dan kita sisipi filter tambahan berupa tisu. Gampang kan? Masker kedua. Nah, kalau yang ini langkah-langkahnya sama teman-teman ya. Ini tuh bagian atas dan bawahnya sudah kita rapikan. Lalu di kanan kirinya kita pakai karet. Kita jahitkan karetnya seperti ini. Ujung-ujungnya kita tempelkan di tepi kanan kiri maskernya ya. Nah, yang selanjutnya di sisi yang sini kita juga bakalan tempelkan karetnya. Teman-teman bisa melihat ya gimana cara menempelkan maskernya, karetnya. Dan bagaimana menyatukan dengan karet yang satunya yang tadi udah dijahit duluan. Oke, kalau udah kejahit segini, lalu ujung karet yang kedua ini kita masukkan ke dalam lengkungan karet yang pertama. Seperti itu tampilannya teman-teman. Untuk yang tahap selanjutnya seperti tadi ya, sama kita rapikan tepiannya ini teman-teman dengan menggunakan potongan kain. Ini lebarnya 4 cm tapi panjangnya silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran maskernya. Nah, cara melipat dan merapikan tepiannya juga sama dengan masker yang pertama tadi. Dan kalau teman-teman mungkin tidak ada mesin jahit di rumah ya, bisa menggunakan jarum tangan, bisa dijelujur atau menggunakan tusuk jahitan yang lain ya untuk membuat masker kain ini. Oke, sekarang sisi yang satunya teman-teman, ini kita jahit lagi biar hasil dari maskernya ini rapi. Nah teman-teman, ini adalah beberapa masker yang berhasil aku buat. Kayak gini. Jadi aku buat dua model ya. Nah sekarang kita bakalan lihat detailnya. Jadi untuk yang bagian luar, yang polos ini, untuk bagian luar aku menggunakan kain balotelli ya, karena ini adalah dari kain perca. Dan kain balotelli ini sih nggak begitu menyerap keringat, jadi dia
aman lah kalau dipakai untuk lapisan luar. Kemudian lapisan keduanya ini nih. Aku pakai kain katun teman-teman. Ini tuh lumayan tebal dan adem juga. Dan di tengahnya nih, di tengahnya itu bisa dibuka. Jadi di dalamnya ini kita bisa kasih filter tambahan berupa tisu. Jadi caranya tisunya kita lipat ya seukuran dari maskernya, lalu kita bisa masukkan ke sini, ke dalam lubang masker ini, kayak gini. Nah, dengan seperti ini, jadi masker yang kita buat ini bukan cuma 2 play aja ya, tapi 3 play, dimana di tengahnya ini bisa kita kasih tisu sebagai filter tambahan yang kalau sudah kita pakai bisa kita buang. Kayak gini. Nah, cara pemakainya gimana? Oh ya, satu lagi nih. Yang satunya aku bikin model yang seperti ini, yang pakai karet teman-teman. Kayak gini. Ini aku coba taruh di bagian luar ya. Lalu sama nih, bagian dalamnya juga seperti ini. Ini bisa diisi menggunakan tisu sebagai filter tambahannya. Nah, untuk yang pertama nih, yang ini di bagian bawah aku bikin kayak kalungnya gini, detailnya. Terus di ujung yang lainnya 2 tali seperti ini. Kayak gini. Cara pakainya teman-teman, kita kalungkan. Jadi kita masukkan ke dalam kepala kita sebagai kalung. Terus yang bagian dalam ini kita taruh di luar seperti ini, menghadap keluar. Lalu tali yang tidak menyatu ini kita angkat ke atas. Kita talikan. Nah, selanjutnya yang bagian bawah yang talinya nyatu ini kita ikat ke belakang. Kenapa tali yang bawah ini kita buat nyambung seperti kalung? Jadi ketika kita buka tali yang atas saat kita ingin membukanya, dia tidak akan lepas teman-teman. Jadi seperti ini. Misalnya sininya lepas, dia tidak akan jatuh ke bawah. Lalu untuk model yang kedua ini sama ya, kita bisa masukin tisu kayak tadi yang udah aku jelasin ke dalam ini, ke dalam lubang di tengah ini. Terus makainya gampang, kita tinggal cantolin aja. Ini karetnya lumayan besar teman-teman ya, jadi bakalan kuat. Kalau kita bikin sendiri tentunya kita bisa pilih bahan sesuai dengan keinginan kita nih. Pakainya kayak gini. Dah, gampang banget, tinggal kita cantolin aja. Gimana nih teman-teman, gampang banget kan cara membuat masker dari kain ini? Nah, silakan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kalau misalnya tidak ada mesin jahit, teman-teman bisa pakai jarum tangan. Dan yang pastinya kita harus bersama-sama membantu para pejuang medis kita. Biarkan mereka yang memakai masker medis, sedangkan kita yang di rumah, yang orang awam, yang tidak berkecimpung dengan orang-orang yang sedang terlanda corona, kita pakai saja masker kain. Oke, thank you banget sudah nonton video aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-subscribe dan silakan juga untuk di-like, di-share. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk semua yang saat ini tengah membutuhkan masker ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you on my next video. Bye-bye.